Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan studi Islam di dunia. Pada zaman kelahiran Islam, Nabi dan para sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat untuk mempelajari Islam. Kemudian masjid ini berkembang menjadi pusat studi Islam. Mahmud Yunus yang dikutip oleh Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak menjelaskan bahwa pusat-pusat studi Islam klasik adalah Mekah dan Madinah, Basrah dan Kufah, Damaskus dan Palestina, dan Fistad. Madrasah Mekah dipelopori oleh Mu'adz bin Jabal. Madrasah Madinah dipelopori oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Madrasah Basrah dipelopori oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik. Madrasah Kufah dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Madrasah Damaskus dipelopori oleh Ubadah dan Abu Darda. Sedangkan Madrasah Fistad dipelopori oleh Abdullah bin Amr bin As. Pada zaman kejayaan Islam, studi Islam dilakukan di perpustakaan ibu kota negara Baghdad pada zaman Al-Ma'mun 813 sampai 833. Putra Harun al-Rasyid di istana dinasti Bani Abbas didirikan Bait al-Hikmah yang dipelopori oleh khalifah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dengan wajah ganda, sebagai perpustakaan, serta sebagai lembaga pendidikan atau sekolah. Di samping itu, penerjemah karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab dilakukan untuk melakukan akselerasi pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu, di Eropa terdapat pusat kebudayaan yang merupakan tandingan Baghdad, yaitu Universitas Cordoba yang didirikan oleh Abdurrahman III 929 sampai 961 Masehi dari dinasti Umayyah di Spanyol. Di timur Islam, Baghdad, Madrasah Nizamiyah didirikan oleh Perdana Menteri Nizam al-Muluk, dan di Kairo, Mesir, Universitas Al-Azhar didirikan oleh dinasti Fatimiyah dari kalangan Syiah. Dengan demikian, pusat-pusat kebudayaan yang juga merupakan pusat studi Islam pada zaman kejayaan Islam adalah Baghdad, Mesir, dan Spanyol. Studi Islam di negara Muslim. Studi Islam sekarang ini berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik di dunia Islam maupun bukan negara Islam. Di dunia Islam terdapat pusat-pusat studi Islam, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Ummul Qura di Arab Saudi. Di Teheran, didirikan Universitas Teheran. Di universitas ini, studi Islam dilakukan dalam satu fakultas yang disebut kuliat atau fakultas agama. Di Universitas Damaskus, studi Islam ditampung dalam Kuliat Asy Syariah atau Fakultas Syariah, yang di dalamnya terdapat program studi Usuluddin, Tasawuf, dan sejenisnya. Universitas Al-Azhar Mesir dapat dibedakan menjadi dua periode. Pertama, periode sebelum tahun 1961 dan kedua periode setelah tahun 1961. Pada periode pertama, di universitas tersebut terdapat fakultas yang sama dengan fakultas-fakultas yang ada di IAIN atau sekarang juga disebut UIN. Sedangkan setelah tahun 1961, di universitas tersebut diselenggarakan fakultas-fakultas umum di samping fakultas agama. Di Islam, studi Islam, pendidikan Islam tinggi dilaksanakan di 14 Institut Agama Islam Negeri, IAIN atau juga di UIN, dan 39 Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI. Ada juga sejumlah perguruan tinggi swasta yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Islam tinggi sebagai salah satu bagian studinya, seperti Fakultas Agama di Universitas Muhammadiyah Jakarta, atau Universitas Islam Bandung Unisba, dan Universitas Islam Nusantara Uninus di Bandung. Studi Islam di negara Barat. Kajian tentang keislaman di negara Barat sudah ada sejak abad ke-19, yaitu ketika para sarjana Barat mulai tertarik mempelajari dunia Timur, khususnya dunia Islam.
Memang pada mulanya kajian Islam di Barat dipelopori oleh para ahli ketimuran atau orientalis. Bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi ke belakang, sejarah perjumpaan Barat Islam dimulai sejak abad ke-13 ketika sebuah universitas di Prancis secara gencar mempelajari karya-karya sarjana Islam. Universitas yang menjadi cikal bakal Universitas Paris Sorbonne ini secara inisiatif mengkaji karya-karya para filosof Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd. Bahkan pemikiran-pemikiran Ibnu Rushd sangat digandrungi sehingga mereka membentuk sebuah kelompok studi yang disebut sebagai Averroisme. Tentu saja kajian keislaman pada waktu itu berbeda dengan kajian keislaman pada masa modern. Dulu, kajian-kajian keislaman di Barat lebih terfokus terutama pada bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Karena itu yang dipelajari oleh Akademi Barat pada awalnya Renaissance adalah karya-karya para filosof dan saintis Muslim. Karya Ibnu Sina, Al-Qanun fi At-Tib misalnya menjadi rujukan paling penting ilmu kedokteran di Eropa selama lebih dari 3 abad. Begitu juga buku penting Ibnu Rushd, Fazl al-Maqal menjadi rujukan kaum tercerahkan di Eropa untuk menghadapi dominasi gereja. Perbedaan mendasar tradisi kajian Islam di Timur dan Barat terletak pada pendekatan yang digunakan. Di Timur, pendekatan lebih berorientasi pada penguasaan substansi materi dan penguasaan atas khazanah keislaman klasik. Adapun Islamic Studies di Barat, kajiannya lebih berorientasi pada Islam sebagai realitas atau fenomena sosial, yakni Islam yang telah menjarah, meruang, dan mewaktu. Jadi Islam dikaji dan dipelajari hanyalah sebatas Islam sebagai ilmu pengetahuan. Pada era modern ini, kita mendapati dunia akademi barat lebih terbuka pada cabang-cabang keilmuan Islam yang lain. Tidak hanya filsafat dan sains, tetapi juga cabang-cabang ilmu keislaman seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah Islam. Berkembangnya kajian-kajian terhadap ilmu-ilmu ini merupakan respon dari semakin meningkatnya kajian arkeologis, antropologis, historis, dan sosiologis di Eropa. Dunia Islam pada abad ke-19 menjadi salah satu situs arkeologis yang paling eksotis untuk dikaji. Studi tentang keislaman di Barat yang dilakukan para orientalis berangkat dari paradigma berpikir bahwa Islam adalah agama yang bisa diteliti dari sudut mana saja dan dengan kebebasan sedemikian rupa. Tidak mengherankan kalau mereka begitu bebasnya menilai, mengkritik, bahkan melucuti ajaran-ajaran dasar Islam yang bagi kaum muslim tabu untuk dipermasalahkan. Studi yang mereka lakukan meliputi seluruh aspek ajaran Islam seperti sejarah, hukum, teologi, Al-Quran, hadis, tasawuf, bahasa, politik, kebudayaan, dan pemikiran. Di antara mereka ada yang mengkaji Islam meliputi seluruh aspek tadi, ada juga yang hanya meneliti satu aspek saja. Philip K. Hitti, Hargib, dan Montgomery banyak memfokuskan pengkajian pada aspek sejarah Islam, sementara Joseph memfokuskan pada kajian hukum Islam. David memfokuskan pada kajian Al-Quran. Arbery memfokuskan pada aspek tasawuf. Sebagai contoh, David pernah meneliti sedalam-dalamnya ayat-ayat Al-Quran sehingga memunculkan kesimpulan Al-Quran tidak sempurna, antara lain karena tidak adil membagi waris antara laki-laki dan perempuan. Joseph pernah meneliti masalah hadis sedemikian rupa sehingga pembaca bisa tergiring pada kesimpulan bahwa hadis tidak layak menjadi sumber hukum Islam. Sejak 2 dekade terakhir, ada kecenderungan baru dalam kajian Islam di Barat yang menarik untuk dikaji. Secara umum, kajian Islam di Barat sebelum dekade 70-an diwarnai oleh sikap curiga yang tinggi terhadap Islam. Ini terlihat dari karya-karya intelektual para orientalis yang kebanyakan menyudutkan Islam atau memperlihatkan warna anti-Islam. Karya-karya orientalis semacam Goldziher, Montgomery, Hargib, Richard, Jeffrey, dan lain-lain memang terkesan negatif terhadap Islam. Namun, 2 dekade terakhir terlihat
arus balik kecenderungan kajian Islam di Barat yang mulai melunak. Ada semacam simpati, kalau bukan sikap protagonis untuk melihat Islam lebih dekat secara akademis, perspektif akademis inilah yang mengubah image orientalis terhadap Islam. Motivasi untuk mengkaji Islam secara lebih tanpa prasangka di kalangan orientalis terutama muncul dari kalangan universal akan kepentingannya sikap dialogis di kalangan agama-agama besar di dunia. Kebutuhan saling memahami inilah yang kemudian menjadi acuan untuk membangun impian sebuah peradaban ideal yang penuh dengan perdamaian, kebersamaan, harmonis, sikap saling mempercayai yang didasari atas nilai-nilai spiritualis, makro, kalangan agama-agama semitis. Perspektif teologi yang mereka gunakan sebagai mediator kajian analitis terhadap Islam justru menumbuhkan semangat dan pemahaman baru akan urgensi menyatukan akar-akar tradisi ketuhanan sebagaimana telah diajarkan oleh Ibrahim, nenek moyang ketiga agama besar di dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Perubahan mendasar visi kajian Islam di kalangan orientalis memang bukan tanpa alasan. Tampaknya mereka sudah menemui jalan buntu untuk memahami Islam secara antagonis. Mengingat konsekuensi logisnya justru kerugian di pihaknya. Serangkaian insiden pemboman dan munculnya terorisme di sejumlah negara barat yang diduga dimotori oleh kelompok militan Islam telah membuat pihak barat untuk berpikir dua kali dalam mendekati Islam. Mereka mencoba untuk memakai pendekatan lainnya yang dianggap lebih rasional, akademis, dan tentunya berbuah keuntungan. Mereka juga tak segan-segan mengeluarkan koceknya untuk keperluan sponsor bagi mahasiswa-mahasiswa dari dunia Islam. Tujuannya adalah mendekati Islam dari perspektif yang saling menguntungkan. Dengan cara demikian, ada semacam proses simbiosis mutualisme di kalangan dua poros dunia yang sebelumnya saling mengintai antara Barat dan Islam. Kritik terhadap studi Islam di Barat. Belajar Islam ke Barat memang sudah lama jadi masalah kontroversial. Di samping memiliki kelebihan, ia juga memiliki kekurangan yang tidak terlepas dari kritikan-kritikan yang tidak bisa terabaikan. Tokoh ilmuwan Muslim yang sangat gencar melakukan kritik terhadap studi Islam di Barat adalah Daud Rashid. Ia meragukan pandangan sementara orang yang mengatakan bahwa studi Islam di dunia Barat dari segi metodologi lebih unggul dibandingkan di dunia Timur. Menurut Daud Rashid, secara materi, Barat sampai saat ini tidak mampu mengeluarkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang-bidang tertentu dari ilmu Islam, seperti ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, ahli sejarah, dan sebagainya. Selain itu, karya ilmiah yang dihasilkan oleh orientalis dalam bidang keislaman belum terlihat berarti dibandingkan dengan karya-karya yang ditinggalkan ulama. Menurutnya, yang dilakukan oleh kaum orientalis pada umumnya ialah mengumpulkan manuskrip, memberi komentar buku-buku klasik, dan menerjemahkannya ke bahasa-bahasa Eropa. Yang agak bernilai dari karya mereka adalah ensiklopedia hadis dan sejarah sastra Arab, yang mana itu karya dari Karl Brockman. Karya yang pertama memang bermanfaat bagi orang-orang yang baru mengenal hadis, akan tetapi dia bukanlah segala dalam dunia hadis. Kitab-kitab ensiklopedia hadis yang lebih lengkap telah lebih dahulu diwariskan oleh ulama-ulama hadis. Hanya saja metodenya berbeda, bahkan kekeliruan dan kelemahan karya orientalis itu cukup banyak dan dihimpun dalam buku Adwa al-Akhta oleh Dr. Sa'ad al-Mushafi. Sebagian besar karya orientalis diwarnai oleh sikap-sikap seperti memutarbalikkan fakta, memasukkan sejarah, menyalahpahami teks, serta menyusupkan kebohongan dan fitnah. Akan tetapi secara umum, karya-karya sebagian orientalis yang jujur itu patut kita hargai dan bermanfaat bagi sebagian peneliti, khususnya pemula. Porsinya harus dilihat secara objektif tanpa dilebih-lebihkan. Sebab semua itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan karya ulama-ulama kita yang klasik ataupun yang modern yang tidak tertampung oleh perpustakaan manapun di dunia ini karena banyaknya. Para pengamat studi orientalis yang jujur mengemukakan beberapa kelemahan orientalis yang sulit dimungkiri siapapun. Di antaranya sebagai berikut. 1.
tidak menguasai bahasa Arab secara baik. Sens bahasa yang lemah dan pemahaman yang terbatas atas konteks pemakaian bahasa Arab yang variatif. Kelemahan ini tentu mempengaruhi pemahaman mereka atas referensi-referensi Islam yang intinya seperti Al-Quran dan Sunnah. Kedua, perasaan superioritas. Sebagai orang Barat, ilmuwan Barat khususnya orientalis senantiasa merasa bahwa Barat adalah guru dalam segala hal, khususnya dalam logika dan peradaban. Mereka cenderung tidak mau digurui oleh orang Timur. Ketiga, orientalis Barat sangat memegang teguh doktrin-doktrin mereka yang tidak boleh dikritik, bahkan sampai ke tingkat fanatik buta. Di antaranya dua doktrin inti yaitu bahwa Al-Quran dalam pandangan insan Barat bukan kalam Allah dan Muhammad bukan Rasul Allah. Doktrin ini sudah lebih dahulu tertanam dalam pikiran mereka sebelum meneliti, sebab doktrin ini telah ditanamkan sejak kecil. Akibatnya, penelitian yang dilakukannya diarahkan hanya untuk mendukung asumsinya saja, bukan ingin mencari kebenaran secara objektif dan bebas. Karena itulah peneliti-peneliti Barat menelan mentah-mentah riwayat-riwayat palsu, membesar-besarkan masalah kecil, menggunakan tuduhan palsu sebagai argumentasi. Keempat, sebagian besar kajian orientalis terkait erat dengan kepentingan negara-negara tertentu yang mendanai kajian itu. Negara-negara Barat tidak akan menghamburkan uang jutaan bahkan miliaran dolar hanya untuk kepentingan ilmiah semata kalau bukan karena ada target-target tertentu yang sangat berharga bagi kepentingan mereka. Target itu bisa bersifat politis, bisnis, strategis, dan misi. Kajian Islam di Asia Tenggara. Sebagai wilayah kajian maupun sebagai salah satu area kajian, Islam di Asia Tenggara dan Indonesia khususnya pada awalnya tidak menarik perhatian. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, dengan memakai ukuran apapun, Islam di Asia Tenggara merupakan suatu komunitas Muslim penting. Tidak saja karena jumlahnya, tetapi juga karena perkembangan Islam di Asia Tenggara termasuk paling mengesankan. Ada beberapa alasan mengapa Islam di Asia Tenggara mendapat perhatian. Pertama, perkembangan Islam di Asia Tenggara mengesankan, terutama jika dikaitkan dengan wacana global dunia. Dalam menyikapi perubahan dunia akibat globalisasi, Islam di Asia Tenggara bisa dikatakan sebagai salah satu yang paling maju, selain tentu saja Pakistan dengan ahli-ahlinya yang berpengaruh di Amerika. Kedua, corak pendidikan para intelektual Muslim di Asia Tenggara yang lebih menerima ide-ide ilmu sosial yang berkembang di Barat, seperti Nurholis Majid, Kunto Wijoyo, Anwar Ibrahim, Chandra, dan sebagainya. Dalam menerjemahkan maupun mengartikulasikan nilai-nilai normatif Islam, menjadikan perkembangan Islam di Asia Tenggara tidak terrealisasi dari perkembangan global. Ketiga, Islam Asia Tenggara memberikan gambaran real terhadap apa yang disebut sebagai Islam lokal, yang mencerminkan suatu pertemuan budaya, sosial, dan intelektual antara budaya lokal dan Islam. Beragamnya suku bangsa dan etnis di Asia Tenggara memberikan gambaran nyata bagaimana Islam dapat bertahan sekaligus membentuk suatu komunitas religius.